Puji Tuhan, selamat kita bertemu kembali malam hari ini di dalam rumah Tuhan. Hati Tuhan senang sekali karena kita boleh menikmati hadirat-Nya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memberikan pujian kita yang terbaik. Haleluya. Kita berikan hormat, mulia, pujian hanya bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Katakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Terpujilah seorang Dia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Sungguh lagi katakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Tangan kita katakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Sekali lagi kita berikan yang terbaik bagi Dia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, layak disembah, dulu, sekarang, atas puji-pujian Kau. Haleluya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, namamu besar, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Inilah pengakuan kami, Tuhan. Sungguh Engkau adalah satu-satunya Allah yang patut kami sembah, patut kami tinggikan. Karena begitu besar kasih-Mu kepada setiap kami, Tuhan. Sehingga pada malam hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk memberikan pujian kami yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Biar kami boleh memakai kesempatan ini untuk sungguh-sungguh memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah doa malam hari ini ke dalam tangan-Mu, mulai dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kiranya Tuhan sendiri yang pimpin
pimpin, Tuhan yang pegang pucuk pimpinan, sehingga semuanya, setiap kami yang hadir, kami boleh merasakan sukacita di dalam Tuhan. Amin. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berikan nyanyian yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Di hadapan Bapa, di hadapan hadirat-Mu yang Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu yang Bapa, segala keangkuhanku hilang. Katakan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sebarkan ya Bapa, ku sebarkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sebarkan ya Bapa, ku
Engkau, maka Engkau adalah setia dan adil. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sudah terlalu banyak hal yang Kau buat bagi kami, Tuhan. Karena itu kami penuh ucapan syukur. Kami bersyukur, Tuhan. Dan kami hanya bisa tetap setia dan tetap cinta padamu, Tuhan. Ku tetap cinta. Katakan, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Mari kita bicara kepada Tuhan. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau tetap setia, Tuhan. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau kapan datang menerpa, katakan ku tetap setia, Tuhan. Terima kasih. Terlalu banyak yang Tuhan beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan, terlalu banyak yang sudah Kau berikan pada kami, Tuhan. Banyak yang Tuhan beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, terlalu banyak yang Tuhan beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kita nyanyikan sekali lagi, katakan, ku tetap cinta. Katakan dengan sungguh-sungguh, ini pengakuan kami, Tuhan. Kami mau tetap cinta. Haleluya. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta.
pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Sebelum kami menaikkan doa syafaat ini, layakan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersatu hati berdoa buat kemajuan ibadah Mandarin di tempat ini. Hari Tuhan, Kau memberkati Ibu Juelin dan Saudara Arif di dalam menjalankan tanggung jawab ya Tuhan. Engkau memberikan hikmat dan kekuatan serta kemampuan serta kesehatan yang Bapa. Engkau memberkati setiap jemaat di Mandarin ini ya Bapa. Mungkin mereka yang sedang menghadapi kelemahan tubuh, kiranya Tuhan berikan kesembuhan, pertolongan. Kalau mereka menghadapi masalah di dalam keuangan keluarga, mari Tuhan Kau memulihkan dan memberikan jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah jemaat Mandarin ini diberkati Tuhan. Semakin hari boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Berkati Tuhan ibadah umum di tempat ini. Kau menampakkan jiwa-jiwa ya Tuhan di gereja kami ini ya Bapa. Jadikan kami terang dan garam dimanapun kami berada, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Berkati juga Tuhan Bapak Penatua, Bapak Yonatan, dan juga Ibu Lindawati. Berikan mereka kesehatan ya Tuhan, pertolongan Tuhan menyertai mereka. Tuhan tolong juga tim diakon, para staf yang melayani Tuhan di tempat ini. Tuhan juga menolong. Memberkati juga Tuhan bukti doa Pati Werda Poliklinik dalam mereka keberadaan mereka Tuhan. Lembaga ini boleh memberikan dampak bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan bagi masyarakat sekitar. Terima kasih ya Tuhan, Kau begitu baik dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan buat gereja-gereja di seluruh Indonesia. Engkau memberkati ya Tuhan. Biarlah gereja-Mu boleh menjadi terang dan garam dimanapun berada. Tuhan, Kau memberikan kesatuan hati pada setiap gereja Tuhan dalam mengemban misi agung daripada-Mu ya Bapa, untuk memberitakan Injil dan memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat kota Surabaya. Kiranya kedamaian dan kesejahteraan ada di kota kami ini. Kebebasan untuk kami beribadah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberikan keamanan kepada bangsa kami, kepada pemimpin kami, Bapak Presiden dan wakilnya beserta para kabinet. Tuhan memberikan takut akan Tuhan, sehingga dalam menjalankan pemerintahan ini mereka boleh menjalankan dengan adil dan jujur, dan ada kesejahteraan di negara kami. Sebentar Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman. Berbicaralah ya Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Segala doa yang kami beralaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Sukacita. Amin. Ya, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melayani tempat ini juga, kepada Ibu Julien, Bapak Arif, ya, yang sudah memberikan saya juga kesempatan untuk melayani tempat ini. Kita langsung aja di dalam firman Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen untuk next level. Kita harus melewati ujian, amin. Amin. Kalau tanpa ujian kita nggak akan next level, nggak akan naik kelas, nggak akan lebih tinggi lagi. Lah ujian itu ada beberapa ujian yang kita akan lewati. Yang pertama itu ujian waktu, ya bangga. Laban ingin mendapatkan Yakub ingin mendapatkan Rahel. Ia bekerja di Laban, ia bekerja selama 7 tahun. Tapi apa yang dikatakan Laban? Kamu gak dapat Rahel dulu, dapat apa? Lea. 7 tahun kemudian bekerja lagi, akhirnya mendapatkan Rahel. 14 tahun ujian untuk menunggu. Iya. Saudara sini, dan itu yang pertama. Ya, sampai di sini masih ujian untuk menunggu. Yang bujang mungkin menunggu
pasangan hidupnya kapan Tuhan? Ya, saya ujian untuk menunggu untuk mendapatkan anak saya Matthew itu 6 tahun, saudara. Ya, cuma 1. Ya, sekarang sudah kuliah di semester 6 di Universitas Ciputra. Ya, ia magang di Apple Academy. Ya, itu ujian untuk menunggu. Ya, ujian untuk menunggu. Ujian yang kedua pada waktu ujian iman. Ya, ujian iman itu Abraham menunggu Ishak berapa tahun dia umurnya? 100 tahun. Ya, dan itu pun dia mendapatkan Ishak itu Tuhan mau angkat. Tapi iman Abraham, kita lihat aja di Kejadian 22 ya. Kejadian 22. Ya. Ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatannya kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Bukan saya akan sembahyang, tapi kami. Kami itu lebih dari 1. Ya, ujian iman. Terus dikatakan apa? Ayat 7 lompat. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, ini yang excellent. Allah yang akan menyediakan. Bukan Allah akan, kamu yang akan sembelih. Allah yang akan menyediakan. Ujian iman. Tapi itu ujian waktu. Kalau kita ini menunggu waktu, saya lompat yang pertama tadi ya. Ujian waktu itu, waktu untuk menunggu itu sangat-sangat membosankan, iya apa enggak? Saya pernah menunggu pesawat delay dari Jogja ke Surabaya itu mulai jam 2 siang sampai jam 11 malam. Itu pun nggak berangkat-berangkat. Banyak orang yang ngomel sudah, kapan ini berangkat? Diserang itu. Ya, maskapainya itu sampai diserang, belum makan ini, gimana ini? Katanya tadi sudah jam 2, jam 5, jam 7 sampai jam 11 malam. Saya akhirnya besoknya ada pelayanan di Surabaya. Saya tanya sama orang, Bu, ada apa enggak pengangkutan bus atau travel atau apapun? Enggak ada Pak, kalau sudah mau begini Pak. Kalau Mama Bapak mau kereta Pak, dari Jogja ke Surabaya itu jam 1. Langsung saya seperti Spiderman ya, berangkat lari ke terminal gitu ya. Ada kereta lewat, kereta yang terakhir itu ya, ke Surabaya, karena besok saya harus khotbah ya. Saya waduh, dari Surabaya jam 5 pagi di Gubeng sana, saya pulang mandinya mandi bebek itu, biar pokoknya sabunan nggak tahu, saya lupa itu. Karena saya jam 6 pagi harus isi firman. Iya. Jadi menunggu itu waktu yang sangat, kalau ujian menunggu itu, kalau kita ini menunggu waktunya Tuhan, karena orang kita ini sering nggak sabar. Manusia itu sifatnya tetap harus instan. Kalau mie instan, Indomie, ya. Tapi kita ini ujian untuk menunggu itu waktu yang sangat sulit. Ya. Yesus pun pernah menunggu loh. Yohanes pasal 2 ayat 4, coba. Ya. Yohanes 2 ayat 4. Perjamuan di Kana. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada aku Ibu, saatku apa? Belum tiba. Itu peristiwa air dirubah menjadi apa?
Kok anggur? Air dirubah jadi air anggur. Karena terjebak. Ya, air berubah jadi apa? Air anggur, itu yang betul. Bukan air berubah jadi anggur. Ya, air berubah jadi air anggur. Kehabisan minuman pada waktu itu di kamar. Ibu Yesus, Maria tanya sama Yesus, ayo iki loh, ya apa iki? Gimana nih? Yesus ngomong apa sama mamanya? Mau apa kan kau daripada aku, Ibu? Saatku belum tiba. Ini loh, kadang-kadang kita ini sulit untuk meresponi apa yang Tuhan mau pada kita. Ya, Tuhan, masalah aku belum selesai, Tuhan. Ini ujian waktu. Kapan sih habisnya, Tuhan? Nggak menunggu, ya. Ya, kapan, Tuhan? Ya, anak saya didik untuk belajar untuk menunggu. Ya, pada waktu tahun lalu, ya, dia itu masuk ambil IT di Universitas Ciputra, Surabaya. Ya, saya bilang, kamu harus nunggu loh. Apapun dia masuk ngelamar coba di perusahaan namanya Apple. Tahu Apple? Apa sih Apple itu? Buah apel yang keluar loh. Produknya adalah iPhone, ya, Max, MacBook, ya, iPhone, ya, iPad, ya. Saya tanya sama dia, ya, berapa orang yang ikut? Yang daftar pun 11.000 orang. 11.000 seluruh Indonesia. Terus saya tanya, kira-kira yang keterima berapa orang? Dipilih cuma 75 orang saja. Hah? Yang bener? Iya Pak. Cik, dari Surabaya, dari Petra ada, dari ITS ada, dari mana-mana Pak. Terus ya diuji. Ujian yang pertama, ya, dia disuruh buat program. Ujian yang kedua suruh buat program website. Yang ketiga dipanggil orang Apple yang uji. Ya, dikasih masalah, dikasih persoalan, kamu harus jawab. Orang Apple sendiri. Ya. Lah, setelah itu ada pengumuman kan. Nah, ini yang sulit. Ujian untuk menunggu. Kapan ya dipanggil ya? Kapan beritanya ini terima ya? Kapan? Ini yang sulit. Saya bilang, sabar. Tanggalnya belum tiba. Kata tanggal 3 itu, lah teman-temannya yang pinter-pinter itu telepon dia, Matthew, kamu gimana? Aku belum ada jawaban. Aku sudah di email, Matt. Temannya yang lebih pintar dari dia. Aku gak keterima, Matt. Nah, terus tanya lagi temennya, wah aku keterima, Matt. Iya, ada lagi gak keterima. Dia telepon mamanya, dia tuh selalu curhat sama mamanya, gak pernah curhat sama saya. Ma, si ini aja lebih pintar dari Matthew, gak keterima loh, Ma. Lebih pintar jauh loh, Ma. Gak keterima, Ma. Si ini juga lebih pintar jauh, gak keterima. Sampai sore hari, itu pengumumannya mulai jam 10 pagi. Ya, jam 11 gak ada kabar, jam 12 gak ada kabar, jam 1 gak ada kabar. Ya, dia pulang dari pelayanan kalau masalah itu. Ya. Sampai rumah, dak-dik juga. Terus kalau kamu nggak terima ya apalah. Next, untuk kedepannya kamu cari lagi pekerjaan yang lain, magang. Ya. Sampai jam 5 dia buka emailnya, waduh, telepon sama mamanya, Ma, Matthew keterima, Ma. Ya, dari 11.000 orang cuma 75 orang seluruh Indonesia yang terima. Ya. Puji Tuhan, mah dapat Apple, dapat iPhone seri 17 yang terbaru, dapat laptop MacBook yang terbaru. Ya, total itu 55 juta, bayarannya itu di atas UMR, mah. Ya, saya bilang, lah ujian menunggu karena kamu nggak sabar. Tuhan proses hatimu. Gimana kamu tuh meresponi waktunya Tuhan. Dalam khotbah ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Akhirnya apa di ayat 11? Tuhan
memberikan waktu yang indah pada waktunya. Segala sesuatu Tuhan akan berikan indah pada waktunya. Itu ujian yang menunggu, ujian iman Abraham. Kami akan kembali. Iman Abraham tetap teguh. Jadi segala sesuatu itu kita ini harus punya iman. Iman kita kalau kita punya penyakit, ya penyakitku sudah lama Pak Jeffrey, kena gula, dia berdarah tinggi, kolesterol, asam urat. Kapan sembuhnya? Ya, kapan sembuhnya? Ujian iman yang paling saudara. Ya, saya punya teman, ya teman saya ini sekarang sudah di Singapura namanya, anak S1 perempuan, cantik sekali, seperti bintang film Korea. Cewek siapa yang cantik sekarang? Ayo sebutkan. Yang suka nonton drakor. Iya, anak tunggal. Ya, dia saksi sama saya beberapa tahun yang lalu. Ada seorang datang ke rumahnya, satu kok anaknya tunggal, cantiknya luar biasa, manis, cantik. Ya, ada lesuk pipitnya di sini. Ya, anakmu saya mau ambil mantu. Kaget dia. Loh, kenal anakku di mana? Di kuliah. Ini anakku ini kuliah, nyenengi anakmu. Iya, tapi ada syarat. Syaratnya nikahnya nantinya dengan cara, tahu dong? Dengan cara itu loh. Ya, tahu, pokoknya tahu sendiri lah. Iya. Teman saya cuma diam begini aja. Loh, kok bisa begitu dalam hati? Terus, tak, silakan terus. Ini sudah aku bawa cek satu untuk tanda jadinya, dealnya. Ya, ini ujian iman. Dikasih cek, sudah tahu, dia lihat ceknya itu ada satu angka, ada nolnya di belakang. Nolnya jumlahnya 9. Guys, kalau saja ngomong. Tanda jadi aja. Kalau anakmu mau, deal ini untuk kamu. Ya. Maaf Pak, saya nggak bisa ini. Asal dia ngomong apa? Asal meritnya dengan cara itu, nggak usah dengan cara gereja. Tinggalkan Yesusmu. Ya, tinggalkan Yesusmu dengan cara yang saya mau. Maaf Pak, saya nggak bisa menerima. Anak saya juga kan cuma berteman aja, bukan pacaran. Tapi anak saya jatuh cinta sama anakmu. Ngebet dia, orang berduit, naik mobilnya aja Velfire, atasnya Alphard. Gak mau, orang itu sudah mulai panas. Ditambahi 1, nolnya 9, di depan 1 ditambahi 5. Jebret. Berapa itu? Berapa? 15 M. 15 M kalau dibelikan dawet itu sapiro ya. Saya bayangkan 15 M itu kono apa namanya, kerupuk tambah lagi sapiro ya, atau kalau pohon sak berapa ya, tetap Pak, maaf, saya nggak bisa terima itu. Yang terakhir sudah final, satunya dicoret di depan, satu coret jebret 5 tambahin 0 lagi 1, nolnya 10, 50 M. Nah 50 M dikon tuku geduk itu oleh sak piro ya. Atau gedang goreng. Mungkin ibadah Mandarin di sini 50 M suguhani gedang goreng mungkin sampai tahun berapa ya, itu Pak Rin ya. Tetap saya nggak bisa Pak. Ujian iman. Tidak bisa menjual Yesus sembarangan, karena sekali Yesus selamanya Yesus. Marah saudara pulang.
Kamu kira uangku ini nggak ada artian lah? Ceknya disobek. Disobek. Ya. Ujian iman memang paling berat. Ujian iman itu. Saya sendiri mengalami, saudara, hamba Tuhan. Saya diundang khotbah di salah satu persekutuan doa itu di hotel. Ya. Pak Jeffrey, sore hari nanti besok khotbah di hotel ya, hotel ini, alamannya ini. Waduh, hotel saya lihat hotel mewah, hotel bintang 5 di Surabaya. Ya. Terus jangan sampai kenapa Pak Jeffrey? Ya. Lah saya naik lift tuh ya. Saya naik lift itu saya sendiri yang naik lift. Ya. Ini ujian iman bagi saya. Tiba-tiba di dalam lift itu PD-nya tuh di lantai atas, di lantai 5. Di lantai 2 berhenti lift itu. Masuklah seorang wanita. Ya, maaf. Bajunya itu maaf. Mbok, bukaan ini saudara. Ini mata, lihat kok enggak? Dilihat itu dosa. Katanya orang-orang Jawa, orang Surabaya, gak didelok itu eman. Saya lihat atas ini ya apa didelok, kalau cecek. Saya lihat bawah ini apa yang salah. Baru manggil nama saya, Pak Jeffrey, mati kok aku. Pak Jeffrey. Waduh. Saya kalau orang melihat itu ya orang lihat. Kalau Pak Arif, Pak Jeffrey, saya mau lihat gini Pak Arif. Oh iya Pak Arif. Iya Pak Arif, gimana Pak Arif? Apa kabar Pak Arif? Ya depan dong. Tapi yang dilihat itu bukan ada sesuatu yang apa itu ya? Ada sesuatu yang mata saya itu gak bisa melihat, ada sensorinya kayak Mickey Mouse loh. Itu yang bahaya. Saya sering lihat khotbahnya Pak Jeffrey di YouTube. Pak Jeffrey orangnya like host of prayer and worship toh. Ayo Pak Jeffrey, saya pengagum Pak Jeffrey. Saya bilang, oh iya, makasih. Tapi ini mata ya. Terakhir mau ngomong, Pak, Bapak mau pelayanan yang di atas PD Pak ya. Setelah pelayanan saya mau konseling, mati orang. Saya mau konseling Pak ya, saya ada problem Pak. Ini iman rasanya, waduh, Tuhan, ini gimana Tuhan? Ya. Akhirnya saya punya hikmat. Ya. Saya punya hikmat. Wes, gimana ngakali orang ini satu ini? Tante Potifar ini. Ya. Saya punya hikmat, Bu, maaf. C, maaf, masih muda, mungkin mungkin 32, 33 tahun. Ya. Saya setelah khotbah, saya harus pulang ke rumah karena saya ada tugas yang lain yang harus saya kerjakan. Loh, ini penting Pak Jeffrey. Iya. Gak apa-apa Pak Jeffrey, saya mau konseling nanti Pak Jeffrey, tak kasih angpau. Nah ini angpau, berungu angpau, ini mulai otak bekerja. Saya lihat orang itu mungkin orang berduit karena ininya aja, apanya, anting-antingnya, giwangnya, mbok, cering tahu cering semuanya. Waduh. Tapi pakaiannya mbok, ini ujian iman bagi saya. Akhirnya dia, Tuhan tolong Tuhan, ya jangan sampai saya terjebak. Ya. Jangan kayak seperti Simpson, karena titik-titik di Laila, mana tahan. Ya, saya tetap habis khotbah, begitu doa berkat dalam nama Yesus kami berdoa. Dia ternyata dari belakang melok saudara. Waduh mateng. Dalam nama Yesus berkat ada Bapa, Putra, Roh Kudus, selesai. Begitu saya amin, saya langsung belayu kayak Superman saudara. Ya, Pak Jeffrey kok terburu-buru wes.
Iya, terus kayak lari terbang gitu. Dia ya. Itu ujian iman. Imanmu yang Tuhan mau di sini, apakah imanmu seperti Abraham? Imanmu kalau engkau masih belum disembuhkan Tuhan, masih doa dengan Tuhan apa enggak? Ada penyakit dalam tubuhmu. Karena Tuhan jahat. Tuhan, kok bisa ada penyakit dalam tubuhku? Ya, iman. Maukah kau beriman? Tetap andalkan Tuhan. Seperti wanita pendarahan 12 tahun, asal ku jamah saja jubahnya, nyenggol titik tok. Iman wanita pendarahan ini sanggup menyembuhkan penyakitnya. Amin. Demikian saudara-saudara semuanya. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, engkau doakan tentang suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu. Saya tahu di sini semuanya pasti mempunyai beban semuanya. Jangan sampai imanmu luntur. Yang terakhir, ujian kasih. Ya, ujian kasih itu Daud punya kasih. Dia diberi kesempatan untuk membunuh Saul. 1 Samuel 24 dan 1 Samuel 26. Nggak usah dibaca. Itu Daud 2 kali punya kesempatan untuk membunuh Saul di gua En-Gedi itu. Tapi dia punya kasih untuk mengampuni Saul. Saudara-saudara di sini, Hana terus pengen ngomong kon mandul gak duwe anak, mandul, kasihan dia lu, terus di teror sama Penina. Tapi Hana punya kasih untuk Penina. Di sini siapa yang punya sering disakiti oleh sanamu, teman sepelayanan, teman sekerja, orang tuamu sendiri, bahkan suamimu, istrimu? Apakah engkau punya kasih? Difitnah orang, dirasani orang, ditendang orang, ya. Apakah engkau punya kasih? Ujian kasih, ya. Saya akan bagikan 3 tips saja untuk melewati ujian ini, ya. Yang pertama adalah Markus pasal 11 ayat 24. Markus pasal 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Ujian menunggu, minta sama Tuhan. Ujian iman, minta sama Tuhan. Tuhan, orang tua jual ke Tuhan, enggak ke Tuhan, minta supaya berubah orang itu. Amin. Kok selalu nyerah aku Tuhan? Minta dengan Tuhan, doa dengan Tuhan. Jangan sampai kita ini kejahatan dibalas dengan kejahatan, ya. Jangan sampai kita ini punya musuh, ya. Ayo, yang pertama itu kita harus percaya kepada Tuhan. Untuk melewati ketika ujian itu, ujian menunggu, ujian iman, ujian kasih, kita harus percaya kepada Tuhan bahwa kasih itu mengubahkan, kasih itu menyempurnakan, kasih itu memulihkan, kasih itu tiada batasnya. Amin. Iman kita harus sekali Yesus, tapi Yesus. Andalkan Yesus, undang Roh Kudus untuk memelihara kita, menyertai kita, melindungi kita, penyertaan kita. Yang kedua adalah kita apa? Bekerjalah dengan segenap hati. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Jangan kita menggerutu. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu
seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan apa? Menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya, upah. Jangan kita ini menggerutu bersungut-sungut. Uripku kok begini terus Tuhan, nggak ada perubahan Tuhan. Menggerutu bersungut-sungut, meminta belas kasihan terus. Ya, kamu nggak selama kalau kamu nggak diuji, kamu nggak akan next level. Justru itu kamu diuji, kamu naik kelas. Apakah berarti sampai situ ada ujian lagi yang lebih berat lagi? Ya, ada masalah lagi yang lebih berat lagi. Yusuf pertama oleh saudara-saudaranya apa? Dibuang dalam sumur. Setelah lepas, dia ada ujian lagi, dijual. Setelah dijual ada ujian lagi enggak? Difitnah oleh tante Pul. Tahu tante Pul? Tante Potifar loh. Iya, setelah itu masuk dalam penjara, ada ujian lagi. Juru minuman melupakan dia. Ujian demi ujian datang. Ya. Ujian iman juga. Jangan sampai kita kita ini ujian orang Israel, bangsa Israel itu berputar-putar di dalam padang gurun 40 tahun tuh ya selalu menggerutu terus. Musa lapar. Musa kok gini terus sih? Musa yang yang disalahkan selalu pemimpinnya. Di sini siapa yang selalu menyalahkan pemimpin? Pemimpin ini kak becus, berikan gak adil. Nah ini menggerutu terus, bersungut-sungut terus. Pemimpin terus yang disalahkan. Saya bersyukur saya mengembalakan salah satu persekutuan dari GBPS juga, namanya Ebenezer. Setiap Jumat sebagian yang malam hari ini datang di sini adalah jemaat saya. Saya selalu ngomong mereka, ya, saya ini gembala di Ebenezer itu sudah ada kurang lebih 3-4 tahun ini. Dulunya di GBPS Elim, Jalan Ketemu Kuburan. Ya, menggembalakan orang yang tua-tua yang dalam tanda kutip maaf ya akeh cerewet iku kudu telaten. Ai Julia ketawa. Pak Jeffrey, ya Ai. Apa Ai? Begini. Ya sabar Ai. Belum selesai. Pak Jeffrey, ya Ai yang lain nih. Ini begini. Ya sabar Ai. Suwe-suwe kita sih pecah ya. Kopior. Minta orang tua itu kalau kita ngeramut anak kecil lebih mudah daripada ngeramut orang tua loh. Ayo Pak Jeffrey, tuntun aku, dituntun, ya tuntun. Harus ngomong, ya. Ujian kasih itu nggak cemburu, nggak boleh cemburu kasih itu. Ada yang ulang tahun, nggak perlu saya sebutkan namanya. Ulang tahun 80 tahun kemarin. Ya, tahun lalu bulan Desember. Saya gembalanya, suruh doakan, suruh mimpin. Cek, apa ai? Sayang mateng kon. Cium saya. Kalau ada istri yang cemburuan, dicium ceput. Wes, siapa istri suka cemburu? Wes tua cemburuan. Kasih itu ya tak sayang ya ceprut wes, tangannya foto, tangan saya ini dipegang ini loh Jack, rangkul-rangkul loh mateng kon. Tapi puji Tuhan istri saya itu orangnya tuh nggak cemburu saya. Aduh puji Tuhan, rangkul kayak aku anggapan pacarmu Jack. Yo ai, umur dia 80 tahun, saya masih 54 tahun.
iki pacarku sih paling ayu. Harus ngomong, ya. Di Ebenezer itu rata-rata umurnya sweet apa? Sweet ke atas. Sweet 17 ke atas. Jadi umurnya dan 90% tuh perempuan semua, ya. Ya. Ujian yang selanjutnya dikatakan apa? Milikilah perkataan yang selalu positif. Amin. 1 Petrus 3 ayat 10. Kamu tahu 1 Petrus 3 ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus apa? Menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Jadi kalau kita punya sakit, positif ngomongnya, aku sembuh, aku kuat, aku sehat, aku menang, aku mampu, aku pasti bisa. Cek positif, jangan tak mati ya aku sehat. Bilang sama sapinya, aku sehat, aku kuat, aku bisa, aku pasti menang. Yang belum punya jodoh, aku pasti rabi. Amin. Amin. Ya. Yang positif. Ya. Padahal saya tahu Om Tangku almarhum. Ya, dia itu umur berapa tahun baru mendapatkan istrinya yang masih muda banget, cantik gitu. Almarhum Om Tangku, LB Tangku. Ya, istrinya sekarang mengembalikan GBP SBR Sudarmanan. Ya, itu umur berapa, jaraknya berapa tahun? Tak bilangin dulu, Om Tangku itu orang Toraja, temannya papa saya. Ya, bahasa Makassar ngomong, tak ngomong, apa Jeffrey, kok durung kawin-kawin aja wis berapa umurnya? Terus tak bilangin, milikilah perkataan yang positif apa Jeff? Dia ngomong, apa Jeff? Aku pasti rabi temenan saudara. Ya apa enggak? Amen. Aku pasti bisa, aku pasti sembuh, aku pasti kuat, aku pasti menang. Amin. 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 Saya itu kesaksian dengan teman saya, bukan teman saya. Saya kesaksian dengan kisah, ya, dari seseorang yang dia itu punya 3 ujian menunggu, ujian iman, dan ujian kasih. Ya, teman saya ini punya teman. Ya, jadi teman saya cerita kepada saya, dia punya teman juga. Itu ceritanya ini kisah nyata. Ya, ada temannya dia ini sepasang pemuda-pemudi, umurnya kurang lebih 20-21 tahun. Nah, kisah cintanya 2 orang pemuda-pemudi ini, yang cewek ini cinta sama seorang pemuda, tapi orang kaya. Papanya, orang tuanya cewek ini tidak setuju dengan pemuda ini. Kalau datang ngapel diusir, ya, dimaki-maki, ya, pokoknya dihina. Kamu orang nggak punya, kamu orang melarat, mau melamar anak saya itu, kamu bodoh apa? Ya, anak saya ini cantik, sudah cantik, dia punya titel dan lain sebagainya, kamu itu apa? Ya, bahkan terakhir itu dilempar batu, suruh pulang. Kalau kamu nggak pulang, lempar batu, asbak dilempar. Ya, setelah itu saking cintanya ini, mungkin si cewek ini nggak tahu, dia nggak mau cinta dengan orang lain, atau istilahnya itu patah hati mungkin. Si cowok ini juga nggak mau ganggu lagi cewek, dia lebih fokus berkarir. Dia sekolah dokter, dan dia mengambil dokter spesialis penyakit dalam. Beberapa tahun kemudian
tahun kemudian, umur 40 tahun kurang lebih, cewek ini kena gagal ginjal. Ginjalnya dicari ke Cina, di Jerman, di Amerika, di Singapura, dimanapun seluruh dunia nggak ada yang cocok, karena ginjal itu harus identik. Kalau ada orang yang mau mendonorkan ginjal, itu harus identik dengan ginjal yang pasien yang mau didonorkan. Sudah parah. Orang tuanya ini orang kaya, buka suara, siapa yang mau mendonorkan ginjalnya kepada anakku yang cewek ini, berapapun tak bayar, tak bayar. Masuklah di rumah sakit, kalau nggak salah di Jakarta. Ya sudah parah ini. Ya, cewek ini sudah berbaring lemah, sudah kreatinnya sudah sangat tinggi sekali, ginjalnya yang satu sudah rusak, dua-duanya, yang satu 80%, yang satu lagi sudah 60%, sudah rusak dua-duanya. Ya, dokter bilang wis gak ada harapan. Lah, temannya dokter ini ngomong, ada pasienku yang gagal ginjal di kamar nomor sekian. Oh iya, cerita sama pemuda ini. Terus gimana? Sudah cari ginjal di seluruh dunia, nggak bisa sama. Website, di email, di mana-mana cari, nggak ada yang sama, nggak ada yang identik. Ya, oh iya, ya, oh iya, pemuda ini cuma cuek aja. Oh iya, kita doa sama Tuhan aja supaya Tuhan tolong ya. Lah pemuda ini, dokter ini, pemuda ini pas dia mau masuk menjenguk pasiennya dia di kamar itu, dia lewat gini, ada suara yang terdengar di telinganya. Sus, sakit sus, gak kuat sus, aku sus. Dia teringat suara itu 20 tahun yang lalu. Suara itu gak mungkin lupa, karena suara itu adalah suara pujaan hatinya. Sus, sakit sus, tolong sus, aku sudah kesakitan sus. Dia berhenti, dia pakai, dokter kan pakai ini apa? Karena pakai apa? Baju APD ya, sama masker. Dia mau melihat pasiennya, dia terdengar suara itu, dia lihat ke pasien yang cewek tadi. Kalau sudah punya ikatan hati, punya ikatan kasih, nangis. Dokter yang tadi cowok tadi nangis. Jadi, siapa kamu? Dia nggak ngomong. Siapa kamu? Kata cewek ini. Dia nggak ngomong. Dia keluar, dia kontak temannya. Bro, coba ginjalku cocok apa enggak dengan ginjalnya dia, pasienmu? Ah, yang bener kamu. Kamu mau mengorbankan ginjalmu? Yang bener aja bro. Kamu nggak sayang sama dirimu sendiri. Ginjal loh. Kalau Tuhan punya acara, caranya Tuhan itu misteri dan unik sekali. Kok bisa bahasa Jermannya jebule? Kok jeketek? Tahu jeketek? Jebule, jeketek itu saya baca apa sih ai? Jebule. Diperiksa di medis sama persis 100%. Operasi cepatnya kasih dia. Loh, kamu nggak kenal sama pasien itu? Pokoknya nggak usah tanya, saya tanda tangan. Operasi cepatnya kasih dia, sambil nangis. Kamu serius kasih dia. Operasi cepatnya kasih dia. Ada kemajuan kesembuhan. Papanya ngomong, kok bisa? Ketemu di mana ini? Ya, tapi yang mau menyumbangkan donornya ini tidak mau disebutkan namanya. Enggak, saya mau bayar. Saya mau ucapkan terima kasih, saya mau kamsia, saya mau bayar, berapapun saya mau bayar. Enggak bisa Pak, ini dia sudah
sama saya sudah ngomong tidak mau disebutkan namanya. Papanya dasar punya mafia, punya juru orang, gitu. Cari siapa yang donorkan dia untuk donor ginjalnya dia untuk anakku. Beberapa hari kemudian ketemu Pak, ternyata orang dalam dokter sendiri Pak, dokter sendiri di dalam punya ada dokter Pak. Oh ya, saya mau ketemu dengan dia. Dokternya datang jam 8 pagi biasanya, papanya datang jam 6 pagi di TNI. Itu Pak, dokternya Pak, itu Pak, itu orangnya Pak, itu orangnya Pak. Dokter, ini dokter pemuda ini, Pak dokter yang muda ini, lewat ini, dia teringat siapa dulu yang melempari batu, melempari asbak, bahkan pernah ditempeleng. Dia teringat. Suaranya nggak mungkin lupa. Suaranya nggak mungkin lupa. Dok, saya mengucapkan tanusia dok, dokter bisa tolong anak saya. Berapa dok biaya dok untuk ginjal dok ya? 5M, 10M. Katakan aja berapa M dok, saya bayar dok. Saya transfer hari ini juga dok. Tolong dok. Noleh ke belakang ini, papanya langsung semaput. Ujian untuk menunggu, ujian untuk iman. Imannya perempuan ini disembuhkan oleh Tuhan, dan ujian untuk kasih mengampuni. Tiga-tiganya terdapat dalam diri seorang dokter ini. Papa semaput, gak sadar, bangun. Ternyata Tuhan mempunyai cara yang lain. Akhirnya pasangan suami istri nikah. Tepuk tangan untuk Tuhan. Waktunya kita bukan waktunya Tuhan. Ujian untuk menunggu. Ujian waktu, imanmu, ujian kasih mau mengampuni pada orang yang fitnah kamu, yang menyakiti hatimu, yang mau belajar, kita mau berubah hidup kita pada sore hari ini. Tuhan pasti menolong. Amin. Tuhan pasti menolong. Puji Mas. Ya. Akhirnya diberkati dalam usia 40 tahun lebih menjadi pasangan suami istri yang diberkati Tuhan. Penyertaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan diberkati dalam keluarga ini. Ya, amin. Mari sama-sama berdiri. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan,
Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu sumber kekuatan bagi kami. Amin. Di dalam masalah, ujian apapun yang kami hadapi, kekuatan daripada Tuhan memampukan kami sehingga kami keluar dari ujian menjadi pemenang. Berkati Jemaat Mandarin malam hari ini, apa yang diperbuat, apa yang dikerjakan, ya semuanya berkenan menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya malam hari ini hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan kami yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan sama-sama sudah diberkati oleh Tuhan. Tiga kali sebentar kami akan berpisah dan kami akan kembali ke rumah. Kami pulang dengan sukacita. Kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami, bahkan berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Pekerjaan yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kembali ke rumah. Kami bersyukur Tuhan juga sudah mempersiapkan para malaikat-Mu menyertai dalam perjalanan pulang, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, berkumpul kembali dengan keluarga kami penuh dengan damai sejahtera. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudusnya yang terus membawa kita di dalam kekudusan dan kebenaran hingga kami serupa dengan gambar Kaliknya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.